Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Yang pertama, kita mulai dengan kutipan. Nah, kutipan ini umumnya dipergunakan untuk melengkapi bahan-bahan atau memperkuat uraian dan argumen sejauh yang diperlukan oleh penulis. Nah, kutipan tidak boleh digunakan sebagai bahan utama sebuah karya tulis ilmiah karena dapat mengakibatkan seolah-olah karya itu hanya sekumpulan kutipan-kutipan belaka. Nah, namun pada jenis penelitian yang memusatkan tentang pandangan seseorang seperti biografi, ideografi, dan hasil karya. Nah, pada penelitian seperti itu dapat digunakan kutipan yang lebih banyak. Nah, sumber kutipan itu bisa diperoleh melalui tulisan, hasil wawancara, observasi, ataupun angket. Nah, semua itu bila perlu ditulis maka harus menyebutkan sumbernya. Nah, kutipan itu dibuat untuk tujuan tertentu, antara lain untuk sebagai landasan berpikir pengarang dan untuk penguat pendapatnya sendiri. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, manfaat penulisan kutipan ditujukan untuk merujuk informasi berupa pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli. Kutipan memiliki dua jenis, yang pertama kutipan langsung dan yang kedua kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung adalah kutipan yang teks atau bagian teks yang dikutip tidak dilakukan perubahan apapun. Nah, ciri-ciri kutipan langsung antara lain, yang pertama, tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda sik digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Yang ketiga, tanda titik 3 digunakan pada bagian kutipan yang dihilangkan. Yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Kutipan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung panjang, dan yang kedua, kutipan langsung pendek. Nah, kutipan langsung panjang itu terdiri dari lebih dari 4 baris, sedangkan kutipan langsung pendek itu tidak lebih dari 4 baris. Sedangkan kutipan tidak langsung itu biasanya penulis mengubah tulisan yang dikutipnya sehingga disebut juga dengan intisari pendapat. Nah, mengenai sumbernya, maka sumbernya ini harus ditulis. Jika tidak ditulis, maka bisa disebut dengan plagiarisme. Dalam penulisan sumber kutipan, nah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, jika penulis buku berjumlah 1 orang, nah maka yang ditulis adalah nama akhir penulis diikuti dengan tahun terbit dan dengan atau tanpa halaman. Jadi halamannya itu bisa kita tulis, bisa juga tidak ditulis. Nah, yang kedua, jika penulis bukunya ada 2 orang, maka yang ditulis adalah nama akhir penulis pertama dan nama akhir penulis kedua diikuti tahun terbit dan dengan atau tanpa halaman. Nah, yang ketiga, jika penulis bukunya berjumlah lebih dari 3 orang, maka yang ditulis adalah nama akhir penulis pertama diikuti dengan kata DKK atau dan kawan-kawan, tahun terbit, dan dengan atau tanpa halaman. Nah, yang keempat, jika mengutip pendapat orang di dalam buku yang ditulis oleh orang lain, maka ada 2 cara penulisan sumber kutipan dilihat dari penulis buku tersebut mengutip pendapat yang akan dikutip. Yang pertama, jika pendapat itu dikutip oleh penulis buku secara langsung, maka ditulis dengan mencantumkan kata dalam, misalnya kayak gini. Nah, sedangkan jika pendapat itu dikutip secara tidak langsung oleh penulis buku, maka ditulis dengan mencantumkan kata melalui, misalnya kayak gini. Nah, materi kedua yaitu catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Nah, catatan kaki juga ada yang diletakkan di akhir bab yang disebut dengan catatan belakang. Catatan belakang yang ada di akhir bab itu dalam sebuah buku, ada juga yang ada di bagian akhir sebuah tulisan. Nah, itu di dalam sebuah artikel. Nah, sistem catatan itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, referensi, dan yang kedua, informasi tambahan. Yang dinamakan referensi
adalah semua data sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka Arab. Contohnya kayak gini. Nah, sedangkan informasi tambahan pada sistem catatan kaki digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, dan memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Contohnya kayak gini. Masuk ke materi ketiga. Materi ketiga adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu apa sih? Nah, daftar pustaka itu adalah semua sumber yang menjadi rujukan penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya tulis ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut dengan daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan. Nah, daftar pustaka itu juga memiliki fungsi-fungsi. Fungsi daftar pustaka yang pertama yaitu membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada penulis yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang ia baca. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan studinya, dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Dalam penulisan daftar pustaka ada beberapa variasi yang terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkuh bidang. Nah, misalnya seperti format MLA dan format APA. Walaupun dalam penulisan daftar pustaka ada beberapa variasi, tapi unsur-unsur yang ada dalam daftar pustaka itu tetap sama. Unsur-unsurnya itu ada nama penulis, tahun terbit sumber yang bersangkutan, judul sumber yang dipakai sebagai referensi, dan data publikasi yaitu nama tempat terbit dan nama penerbit. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka yang disusun merupakan karya yang berasal dari 10 tahun terakhir dari penulisan karya tulis ilmiah. Akan tetapi, ada pengecualian untuk buku-buku yang dianggap penting. Yang kedua, baris pertama dimulai pada margin sebelah kiri, sedangkan baris kedua dan baris selanjutnya dengan 3-5 ketukan ke dalam. Yang keempat, jarak antar baris 1 spasi. Yang keempat, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang kelima, diurutkan berdasarkan abjad pertama nama keluarga penulis. Nah, jika tidak diketahui nama penulisnya, maka ditulis dengan anonim. Nah, untuk nama penulis, penulisan dalam daftar pustaka berbeda dengan dalam catatan kaki. Pada catatan kaki, nama penulis tidak dibalik, sedangkan pada daftar pustaka nama penulis dibalik, yakni dengan mendahulukan nama belakang, karena dianggap sebagai nama keluarga yang diikuti oleh koma. Untuk kata selanjutnya dianggap sebagai nama diri. Nah, ini ada contoh-contoh penulisan daftar pustaka. Yang pertama, menurut format MLA, ini contohnya. Yang kedua, menurut format APA, ini contohnya. Dan yang ini adalah format umum penulisan karya tulis ilmiah di Indonesia, contohnya. Publikasi dari penulis yang sama dan dalam tahun yang sama ditulis dengan cara menambahkan huruf A, B, atau C, dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi. Selain itu, jika terdapat 2 sumber dengan penulis yang sama, maka penulisan nama penulis diganti dengan garis sepanjang 3-5 ketukan. Nah, perhatikan contoh ini. Nah, apabila penulis dalam buku yang dirujuk lebih dari 1 orang, maka nama penulis pertama saja yang namanya dibalik, sedangkan nama penulis kedua dan selanjutnya tidak dibalik. Nah, namun apabila penulisnya itu lebih dari 4 orang, maka setelah nama penulis pertama, nah cukup ditulis dengan kata DKK atau dan kawan-kawan. Nah, ini ada contoh-contoh penulisan daftar pustaka dengan 2 penulis, 3 penulis, dan 4 penulis. Ini contohnya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.